Anak laki-laki itu menyamar sebagai patung jebakan untuk menghindari dia dikejar. Tetapi dia tetap dikenali. Pemimpin itu tidak mengungkapkan penyamarannya. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah dan memberi isyarat kepada kaki tangannya untuk menembak patung jebakan itu. Dengan begitu, anak itu mati dengan tragis. Untuk menghindari tuduhan pembunuhan, pemimpin itu menaruh sebuah garpu di tangan anak itu untuk membuat terlihat seolah-olah mereka diserang dan menembak sebagai pembelaan diri. Tak lama setelah itu, ibu anak itu menggugat pria tersebut. Namun, garpu di tangan anak itu justru menjadi bukti melawan dirinya. Tak lama kemudian, mereka dibebaskan. Hal ini tidak bisa diterima oleh ibu anak itu. Tetapi para pria itu pergi ke bar untuk merayakannya, menunjukkan bahwa mereka tidak merasa bersalah atas kematian anak itu. Hingga suatu hari, istri salah satu pria itu menemukan sebuah patung jebakan di ladang mereka. Pria itu pergi untuk memeriksa dan menemukan bahwa itu persis seperti patung jebakan yang dipakai anak itu. Dia pikir itu adalah lelucon dari rekannya. Namun, setelah dia mencari dua pria lainnya, dia mengetahui bahwa tidak ada yang melakukannya. Lalu ketika pria itu menemukan pemimpin kelompok mereka dan memberitahu dia tentang patung jebakan itu, pemimpin itu mengira itu adalah ibu anak itu yang melakukannya untuk menakuti mereka. Setelah mendengar hal ini, ketiga pria itu merasa lega. Malam itu, pria yang mabuk pergi ke ladang, tetapi menemukan bahwa patung jebakan itu sudah menghilang. Ketika dia pulang, dia mendengar suara di gudang. Mesin penghancur di dalamnya tiba-tiba mulai berjalan. Setelah mematikan mesin, beberapa jerami jatuh dari atas. Pria itu naik ke lantai 2 untuk memeriksanya. Tak terduga, mesin itu mulai lagi. Pria itu sangat ketakutan hingga langsung terjatuh ke dalam penghancur. Keesokan harinya, ketika pemimpin mendengar kabar dan datang untuk memeriksa, dia kebetulan melihat jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam mobil. Dua pria lainnya sangat ketakutan, tetapi pemimpin itu mengira itu hanyalah kecelakaan. Pada malam hari, ketika pria kedua di kelompok itu pulang, dia melihat patung jebakan yang familiar. Pria itu sangat ketakutan dan segera memberitahu pemimpin tentang hal itu. Tetapi ketika mereka kembali ke rumah pria itu, patung jebakan itu menghilang lagi. Keesokan harinya, ketika pria itu memberi makan babi, dia mendengar suara dari belakang. Dia begitu takut sehingga segera bersembunyi di gudang hingga suara itu berhenti. Ketika dia hendak keluar, dia menemukan bahwa pintu kabin telah dikunci dan pengangkut di luar tiba-tiba mulai berjalan. Biji-bijian mulai mengalir ke dalam gudang. Akhirnya, pria itu terkubur hidup-hidup oleh biji-bijian. Pria ketiga sangat ketakutan hingga dia ingin menyerah. Tetapi pemimpin tidak setuju. Jadi, dia menipu pria itu ke kuburan. Kemudian, pemimpin itu mengambil skop dan mengubur pria itu. Setelah itu, pemimpin langsung pergi. Tetapi dalam perjalanan, dia melihat bayangan patung jebakan itu. Dia langsung mengejarnya. Tak terduga, forklift di belakangnya tiba-tiba menyala dan melaju ke arahnya. Pemimpin itu berbalik dan lari. Tetapi dia menabrak patung jebakan yang ada di belakangnya. Garpu di tangan patung jebakan itu menancap ke dalam tubuhnya. Serem.